Ada memang beberapa kemarin kalau untuk anggaran 2021 kalau nggak salah di Medan Barat ada. Itu berapa nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat atau dalam bentuk bahan bangunan? Ya, jadi syaratnya ini kan memang dia itu kan memang tanah itu harus milik sendiri. Iya kan, harus milik sendiri. Dan bersertifikat. Ya mungkin dengan secara administrasi seharusnya udah sertifikat, tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Selamat pagi, salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu. Saya rasa tamu istimewa menurut kami. Beliau adalah Bung Renvil Pandapotan Napitupulu, Sarjana Teknik. Selamat datang Bang di podcast delegasi Bang. Terima kasih Bang udah diundang pada acara hari ini. Terima kasih bisa berkunjung pertama kali ke kantor delegasi podcast. Semoga acara ini membawa suatu kebijakan untuk diketahui pemirsa daripada delegasi podcast. Oke, sahabat delegasi sekalian, saya Ardiansa Tanjung, host daripada delegasi podcast pada saat ini, melihat bahwa Kota Medan ini adalah kota yang sangat majemuk. Tamu kita kali ini adalah Renvil Pandapotan Napitupulu. Beliau adalah Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Medan, yang juga adalah Ketua Fraksi PSI, Hanura, dan P3 DPRD Kota Medan. Beliau dihasilkan dari hasil pemilu 2019 dari Dapil 1, Medan Petisa, Medan Helvetia, Medan Barat, dan Medan Baru. Demikian Ketua ya? Iya, benar. Oke. Beberapa hal yang kita ketahui bahwa Medan ini adalah sebuah kota yang baru mulai membangun kembali, karena saat ini kita baru kedatangan wali kota baru yang semalam baru dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara. Bang Renvil selaku anggota DPRD yang juga ketua partai. Sebelum kita mengarah pada pembicaraan tadi, hari ini aktivitas apa yang dilakukan oleh Bang Renvil? Hari ini ya? Ya. Bro ya? Ya tentunya ya pagi saya mulai aktivitas dengan berolahraga lah. Berolahraga. Tetap olahraga ya? Iya, hampir setiap hari. Kalau tidak bisa pagi, malam tetap kita lanjut olahraga untuk menjalin kebugaran lah. Iya. Iya. Oke, Bang Renvil. Kita tahu bahwa bro ya, istilah di PSI bro. Bro Renvil, kita tahu bahwa PSI itu adalah partai milenial yang sangat concern pada dalam konsep programnya itu yaitu mendukung kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tadi ada program jaminan sosial, ada program bedah rumah terkait dengan Perda 13 2015 yaitu penanggulangan kemiskinan masyarakat. Saya melihat bahwa bro sangat concern memperhatikan itu. Bisa diceritakan apa yang menjadi dasar acuan bro Renvil dalam memberikan manfaat kepada masyarakat? Ya, jadi sebelumnya kan kalau dasar acuan administrasinya ini kan dari dulu memang sudah ada peraturan daerah tentang kemiskinan. Iya. Dan peraturan daerah kemiskinan ini perlu kita tonjolkan juga, di mana setiap anggota DPRD setiap bulan itu selalu mengadakan sosper, namanya sosialisasi perda. Jadi kita hanya melihat apa permasalahan yang topik utama di masyarakat itu, kita selalu mengangkat topik sosper tentang hal kemiskinan. Iya. Jadi hal kemiskinan ini sudah tidak cerita baru lagi gitu. Saya selaku anggota DPRD yang sering berinteraksi dengan warga sekota Medan, yang kita bicarakan itu hanya masalah bantuan gitu. Bantuannya. Bantuan sosial. Jadi kita pun cukup kaget dari daftar DTKS
daftar terpadu kesejahteraan sosial yang dulunya namanya BDT, tapi ini data tahun 2015. Iya. Itu jumlah orang tidak mampu di Kota Medan itu 127.000. Kakak. 127.000 kakak lah. 127.000 kakak. Dan perlu kita tahu juga, masyarakat tahu sebenarnya pada saat ini DTKS itu hal yang memang benar-benar topik gitu. Harus konsen besar gitu, masyarakat tahu. Terkadang masyarakat mengeluh ke kita masalah bantuan ini, saya tidak dapat BPNT, bantuan pangan non tunai, saya tidak dapat PKH, bantuan tunai, saya tidak dapat KIS atau BPJS atau KIP. Kenapa mereka tidak mengetahui itu? Karena ketidaktransparan informasi gitu. Atau mungkin kurangnya kerjasama yang lebih optimal antara dinas terkait dengan pemerintah setempat, mulai dari kecamatan, kelurahan sampai kepling-keplingnya. Jadi dari 127.000 juga yang sudah terdaftar di TKS ini tidak bisa terpenuhi gitu, karena kan menyesuaikan diri dengan anggaran. Jadi sebelum saya kota DPRD di Kota Medan 2019 yang sudah memenuhi kuota ini masih 57.000. Tapi karena kita konsen dan fokus untuk menyelesaikan masalah ini, kemarin saya lihat datanya sudah 80.000 gitu. Sudah ada peningkatan. Iya, jadi kita karena kemarin saya selaku badan anggaran juga di DPRD. Oh, di Banggar juga. Iya, selalu fokus untuk menambah anggaran untuk Dinsos. Jadi per tahun ini sudah 80.000 dan kedepannya pun kita upayakan itu supaya semua yang terdaftar di DTKS akan menerima bantuan gitu. Targetnya ke sana agar memenuhi. Jadi hal ini juga supaya masyarakat itu jangan pusing gitu. Banyak aduan masyarakat, Pak saya kemarin dapat PKH, saya kemarin dapat BPNT udah 2 tahun, tapi kenapa tahun ketiga ini saya hilang? Nah, itulah yang saya dapat info dari Dinsos bahwa itu diroker-roker gitu. Jadi supaya semua disilang-silangkan ya. Tapi kan ya inilah memang ada sisi baiknya, tapi menimbulkan kebingungan juga bagi warga. Gitu. Benar. Iya. Jadi contohnya lah supaya pemirsa dan warga juga tahu sebenarnya program ini sudah sangat membantu gitu. Salah satunya saya ambil aja program bantuan PKH atau bahasanya bantuan tunai. Ini kalau dihitung-hitung 1 tahun masyarakat tidak mampu bisa menerima mungkin 10 juta gitu, tapi dibagi dalam 3 tahap gitu. Iya. Contohnya gitu, ada yang tidak mampu, dia istrinya hamil, istrinya dapat gitu 2.400.000. Keluarganya ya, keluarganya. Iya. Istrinya dapat 2.400.000. 2.400.000. Lagi hamil. Anaknya ada balita 1,5 tahun, dapat juga. Berapa itu nilainya? 2.400.000 juga. 2.400.000 sudah 4.800.000 ya. Ada abangnya lagi, abang balita SD ini. KIS, KIP. Enggak, PKH masih. PKH juga. Oh iya. Iya, ada lagi abangnya SD. Iya. Ya dapat lagi. Sekitar 1 juta lebih gitu. 1,4. Abangnya SD ini ada lagi SMP. Dapat lagi. Iya. Abangnya yang SMP SMA. Ada lagi SMA, dapat lagi. Si suami punya orang tua yang tinggal di situ lansia. Iya. Sekarang 70 tahun. Dapat lagi. Bantuan lansia berapa besarnya? Saya lupa, mungkin sekitar 1 juta lebih. Ada lagi anak yang mungkin dia disabilitas. Dapat lagi. Jadi total mungkin mencapai 10 juta bantuan dari pemerintah ya. Iya, dan ini memang sudah cukup bagus. Persoalannya bagaimana pendataan yang benar. Gitu. Iya. Jadi sebagai bentuk ketidakpuasan saya secara pribadi,
begitu duduk di DPRD, saya setengah tahun mempelajari di mana kondisi masyarakat warga di Kota Medan, mereka hanya selalu mengeluh masalah bantuan sosial. Padahal banyak manfaat yang sudah mereka terima ya. Iya, tapi banyak juga masyarakat yang tidak mampu Penerima dan belum manfaat. dapat. Akibat daripada itu kita tidak berhenti. Berarti sistem administrasi yang tidak jadi kita mumpuni. usulkan. Karena itu data 2015, DTKS itu data 2015 daftar orang tidak mampu lah sekota Medan yang sebanyak 107.000. Itu data 2015. Itu di tahun 2019 begitu kita duduk di DPRD, kita usulkan supaya itu direvisi. Di cross check lagi. Mana tahu di 2015 dia udah ada peningkatan ya kan? Iya, karena kan sudah 4 tahun. Iya. Ke 2019 2020 kan udah 5 tahun. Sudah ada kesejahteraan mungkin di sisi lain. Data itu sudah nggak maksimal. Nggak valid lagi. Contohnya apa? Ya ada yang sudah meninggal. Iya. Iya kan? Betul. Ada yang dulu tidak mampu sekarang mampu. Ada yang pindah. Iya. Jadi itu kita usulkan supaya segera didaftar ulang dan itu diterima Dinsos dan di akhir 2019 itu langsung dijalankan. Itu dijalankan dari kawasan Medan Utara. Yang namanya verifikasi dan validasi data DTKS. Jadi di situ nanti dilihatlah siapa-siapa yang nanti sudah meninggal harus dikeluarkan, iya kan? Dan itu di 4 kecamatan lah di kawasan Medan Utara sudah jalan. Sudah jalan tuh ya? Kawasan kecamatan Medan Belawan, Marelan, Medan Perjuangan, sama satu lagi mungkin kecamatan mana ada satu lagi lah. Iya. Dan itu memang akan dilanjutkan di 2020, tapi karena COVID di semua kecamatan. Iya. Jadi tidak ada verifikasi dan validasi data di 17 kecamatan lagi karena COVID. Tapi karena ini sesuatu hal yang memang perlu dan penting buat warga, karena ini masalah besar bagi warga, kita ajukan lagi anggaran di 2021 untuk verifikasi dan validasi data. Dan itu sudah dimulai di 17 kecamatan. Benar. Dan mungkin udah selesai, sosialisasinya sudah selesai. Yang kemarin ada 2 minggu itu tahapan. Di setiap kecamatan dari sosialisasi dari dinas sosial yang dilakukan di kantor camat, menghadirkan para kepling dan lurah-lurah di kantor camat. Jadi adapun proses verifikasi dan validasi data ini bagaimana supaya kepling-kepling optimal bekerja gitu. Jadi contohnya gini, proses untuk verifikasi dan validasi data ini dimulai dari bawah. Istilahnya dasarnya ini kepling. Kepling inilah sebagai ujung tombak penyaji data, pengolah data. Jadi mereka ada 2 tugasnya. 1, memverifikasi dan memvalidasi data yang lama. Tapi sebelumnya Dinsos sudah memberikan data-data orang yang terdaftar di DTKS setiap kepling. Jadi mereka tahu, misalkan di lingkungan 1 ada 33 orang. Pada saat itu Dinsos sudah memberikan data ke kepling, inilah yang harus kamu verifikasi. Validasi ya. Ada 30 orang di lingkunganmu. Kamu harus lihat mana yang sudah meninggal, coret. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Iya, tetap kamu buat catatan, kamu buat nanti ditandatangani. Ada formulir isian yang wajib sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan peraturannya. Tugas kepling yang kedua adalah menerima usulan perubahan yang baru. Ya kan kita kan selama 2015 ini 2019 kan tiba-tiba ada orang yang miskin. Ya itu harus masuk lagi diusulkan yang apalagi baru. Terkait dengan COVID ya kan. Karena tidak ada aktivitas dan sebagainya. Jadi sepertinya kira-kira gitu dan 2 lah tugas kepling itu. 1 memverifikasi dan validasi data yang lama. 2 menerima mengusulkan usulan baru supaya didaftarkan di DTKS. Oke, Bro Renvil. Terkait dengan program penanggulangan kemiskinan terkait masalah bedah rumah, khususnya di Dapil Pak Renvil itu sudah berapa rumah yang bisa dibantu warganya untuk perbaikan? Kalau saya lihat kemarin informasi yang saya dapat memang kalau bedah rumah ini lebih
fokus banyak dilakukan di kawasan Medan Utara. Ya, karena Pemko Medan mengatakan sejak beberapa tahun terakhir ini ada 3.000 rumah yang sudah itu kebanyakan yang saya tahu wilayah Medan Utara. Di sana lebih banyak. Ada memang beberapa kemarin kalau untuk anggaran 2021 kalau nggak salah di Medan Barat ada. Itu berapa nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat atau dalam bentuk bahan bangunan? Ya, jadi syaratnya ini kan memang dia itu kan memang tanah itu harus milik sendiri. Iya kan, harus milik sendiri. Dan bersertifikat. Ya mungkin dengan secara administrasi seharusnya udah sertifikat, tapi terkadang pun masyarakat. Tapi sulit juga masyarakat ya kan. Bagaimana? Untuk sertifikat, rumah ya sertifikat aja. Sertifikat KBPN pun kan sudah sulit gitu. Iya. Karena kita pun tahu terkadang proses KBPN ini pun kemana-mana nanti disuruh lurah juga, lurahnya. Tapi kan ada program daripada PSI dalam rangka membantu masyarakat untuk persertifikatan secara gratis yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi. Iya, itu kedepannya memang kita akan konsen ke situ gitu. Jadi program bedah rumah ini ya tetap menjadi konsen bagi kita gitu. Selain daripada bantuan-bantuan yang tadi itu memang dilakukan oleh Dinas Perkim, anggarannya dari Dinas Perkim. Ada juga sekarang untuk septic tank mungkin itu ya, saluran untuk pembuangan dari kamar mandi. Instalasi air limbah itu ya, IPAL tuh. Iya. Pokoknya semua hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan warga masyarakat bawah juga, air bersih, pipa air bersih masuk ke rumah. Karena kita tahu pun sudah 76 tahun kita merdeka, di Kota Medan aja airnya masih payah masuk gitu. Oke, tadi fungsi tugas daripada anggota DPR mungkin terkait dengan pembinaan dan pengawasan, bahkan ikut serta membantu masyarakat di wilayah dapil sudah kita diskusikan tadi. Kemudian kita lihat bahwa Bro Renvil ini kan ada komisi 4 ya, komisi D kalau nggak salah, yang terkait dengan pembangunan, baik infrastruktur maupun masalah jalan dan drainase. Medan ini kan sangat terganggu belakangan ini, apakah jalannya yang rusak atau drainasenya yang kurang baik, sehingga timbul di mana-mana banjir genangan air. Konsep daripada ataupun program daripada DPRD dalam hal ini Bro Renvil di dalamnya yang ikut mengatur aturan administrasi perbaikan penganggarannya, mungkin ada program yang bisa disampaikan karena ini juga kita punya wali kota baru. Berarti kita ada terobosan, mungkin Bro Renvil bisa cerita. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya program ini di tangan eksekutif gitu, melalui garis-garisnya. Tapi kan perlu dorongan dari DPR. Kita kan sebagai lembaga pengawas ya harus mendorong gitu. Dalam arti contoh dasarnya lah. Semua program itu kan diawali daripada rencana. Di Medan ini kan ada rencana pembangunan jangka panjang. Itulah RPJM. Ada rencana pembangunan jangka menengah. Kalau rencana pembangunan jangka panjang ini kan yang terakhir itu kan 2006. Itu sampai dengan kalau nggak salah 20 tahun lah. Iya kan? Baru ada rencana pembangunan jangka menengah. Itu 5 tahun, berarti setiap jabatan satu periodisasi periode kepala daerah ada rencana jangka pendek, itu tiap tahun anggaran APBD. Ini kan berkaitan, jadi di RPJM itu kan misalnya harus bangun jalan selama 20 tahun, itu kan memang sudah harus direncanakan gitu. Di situ misalkan lah ya 100 km. Jadi total selama 20 tahun itu memang pekerjaan itu harus dilaksanakan 200 km gitu. Jadi yang RPJM itu selalu menyesuaikan gitu. Misalkan RPJM yang pertama jalan sudah selesai 50 km. RPJM yang kedua jalan sudah berarti ini masuk tahun 5 sampai 10 lah. Jalan sudah selesai 50 km, totalnya 100. Sampai nanti RPJM terakhir harus 200. Nah, saat ini apa yang menjadi skala prioritas DPRD Medan dalam hal penanggulangan banjir tadi? Kalau dalam hal penanggulangan banjir ini kan sebenarnya kita berharap juga ada kerjasama dengan kementerian gitu, balai apa dari sumber atau kementerian. Balai besar lah ya. Katanya kan semua saluran kita ini kan dibuang ke melintasi beberapa kabupaten kota.
Iya, jadi yang parit-parit inilah yang seperti yang dekat sini. Semua kan akan masuk ke situ. Balai Wilayah Sungai. Iya, Balai Wilayah Sungai. Dua Sumatera. Iya, ya kita berharap ada kerjasama antara Pemprov Sumut dan BWS. Kota Medan gitu, karena nanti akan tertampung semua buangan-buangan air ini kan akan tertampung ke situ. Yang saya tahu kan memang sudah jalan juga ini. Iya. Ada normalisasi. Saya lihat udah lubis itu udah. Iya. Tapi saya lihat pun sekarang kok berhenti. Ya, artinya kita juga berharap, masyarakat berharap agar DPRD Kota Medan dalam hal ini PSI terus menyuarakan. Kemudian pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Bro Renvil ini selaku anggota DPR di jabatan awalnya yang lalu itu pernah menolak laptop dan tablet. Kenapa ditolak, Bang? Sebenarnya gini, saya terus terang. Padahal itu laptop dan tablet itu adalah salah satu alat yang bisa menunjang kinerja daripada anggota DPR. Sebenarnya gini, Bang, biar saya apakah itu pencitraan, Bang? Iya. Oh iya. Bukan. Oh enggak ya. Saya mau lanjut tadi ya. Biasa ini itu masalah itu sebenarnya ya kita sah-sah aja. Itu kan pinjaman. Iya. Ya kita punya ruangan, masa nggak ada laptop? Itulah logikanya. Iya. Tapi yang kita sayangkan timingnya gitu. Timingnya nggak pas ya. Masyarakat di tengah era pandemi ya. Di tengah pandemi ya. Sementara saya pun masih punya laptop, masih punya tablet. Gitu. Pasti, anggota DPR pasti semua. Iya, kita tunggu ya, mungkin timing yang lebih baik baru kita terima. Karena nanti pun itu kan akan kita pulangkan ya. Iya. Iya. Kemudian ada juga program yang pernah disuarakan memberikan gaji dan tunjangan kepada warga masyarakat terdampak. Itu bagaimana konsepnya kok? Oh, kalau itu memang kita secara nasional. Oh, secara nasional jadi, PSI punya program itu ya? Jadi memang itulah sebagian daripada daya saing dari PSI. Iya. Yang masih muda-muda lah ya. Jadi ada 76 anggota DPRD, 78 anggota DPRD secara nasional. Ya, kita kan memang diarahkan seperti itu dengan DPP gitu. Iya. Jadi ya kita dengan energi pun ya kita modal energi ini rajin ke lapangan gitu. Kita lihat di lapangan itu apa yang terjadi pada masa Covid itu. Iya. Dan kita dengan tulus ya membantu warga gitu. Selaku ketua PSI Kota Medan, partai baru, partai milenial yang mungkin di masa saat itu mungkin sangat sulit untuk memberikan perhatian ataupun pengaruh pada masyarakat. Ternyata PSI mendapatkan 2 kursi. Itu suatu fenomenal yang baik saya melihat. Apa upaya yang dilakukan PSI sehingga mendapat perhatian dari publik pada itu? Ya kita upayakan dengan visi dan misi PSI. Visi dan misi PSI itu kan anti korupsi. Iya. Jadi itu kita bawa serta merta juga pada saat kampanye ya kita melakukan kampanye yang bijak gitu. Kita tidak perlu bagi-bagi yang lain-lain. Iya. Kita hanya perlu konsep, strategi. Memberikan pendidikan politik ke warga. Yang terjadi kan ya seperti itu gitu. Sekarang ini tapi bukan berarti cost nggak ada ya? Ya kalau kos operasional kan ya wajar aja. Ada, ya. Buat spanduk ya, buat baliho, ya tentunya kan pasti ada gitu. Iya. Dan yang kita hadapi sekarang kan yang memang semua keluhan-keluhan masyarakat sekarang itu kan balik lagi ke DPRD. Benar. Iya kan, dan saya bukan di dapil saya aja yang saya respon. Gitu. Iya. Dari Belawan, dari Medan Amplas. Kita ikut itu. HP saya 2 nomornya 24 jam buka gitu. Dan mungkin abang pun pasti tahu itu. Dan bukan hanya warga dapil 1 aja ya yang menelpon ya. Iya, dari dapil mana pun, bahkan dari Renjaya pun telepon saya, dari Padang pun telepon. Iya. Karena lihat di media sosial saya, Facebook ini saya buat tentang DTKS, saya buat tentang ini. Jadi perlu juga saya tambah tadi, Bang. Iya. Karena ini jadi syarat utama orang menerima bantuan itu, Bang. Bantuan sosial itu, BPNT, PKH, KIS, BPJS atau KIP, itu harus terdaftar sebagai anggota di DTKS. Oh iya. Makanya ini waktunya jangan sampai warga tidak mengetahui informasi ini, dan Kepling sebenarnya harus jemput bola. Lebih proaktif gitu. Ya. Ini suatu hal yang harus digarisbawahi karena kalau dia tidak terdaftar,
dia tidak akan menerima bantuan. Iya. Dan saya juga minta warga bijak ke sana gitu. Jangan pula dia mampu memberikan datanya ke Kepling. Betul. Karena proses ini tadi belum selesai, Bang. Kita sudah buat sesempurna mungkin supaya benar orang-orang tidak mampu yang masuk ke DTKS ini. Biar saya tambah sedikit lagi, Bang. Tadi itu data dari Kepling itu kita namakan data prelis awal. Itu tahap pertama. Nanti tahap kedua nanti data prelis awal ini nanti akan dibawakan ke Dinsos. Dinsos nanti sudah menyiapkan 300 tenaga pencacah untuk Kota Medan. Dalam arti akan mengirimkan tenaga pencacah ini ke seluruh rumah-rumah warga yang ada di data yang diberikan oleh Kepling. Berarti sudah ada 2 seleksi. Artinya cross check ya? Iya, sudah ada 2 seleksi. Dan ini belum berhenti, Bang. Jadi ada istilahnya data yang dari Dinsos ini akan dikirim lagi ke kelurahan. Dikembalikan. Ini yang penting. Di kelurahan ini ada istilahnya muskel. Musyawarah kelurahan. Ini nanti musyawarah yang akan menetapkan siapa data penerima prelis akhir. Di sini nanti seorang lurah akan mengeluarkan SK, surat keputusan, untuk mengangkat siapa-siapa yang akan hadir di muskel ini. Contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, babinsa. Melibat semua potensi data yang masyarakat. dari disurvei di Dinsos ke lapangan-lapangan ke rumah-rumah warga akan dimuskelkan lagi. Situlah dilihat, oh ini memang memang dia miskin. Setelah itu barulah keluar data prelis akhir. Inilah yang disahkan sebagai DTKS. Jadi ini sangat perlu masyarakat tahu. Oke, Ketua. Kita tahu bahwa Ketua Umum PSI Grace Natali adalah wanita petarung dan sangat milenial dalam politik nasional. Apa yang menjadi konsentrasi PSI dalam kiprahnya di tengah-tengah warga bangsa? Kalau kita diharapkan sama ketum kita, Grace Natalia, tapi dia sekarang lagi ngambil S2, Bang. Oh iya. Di Singapura. Jadi kita sekarang PLT ketum. Bro Giring. Oh iya. Iya, jadi memang tetap. Bro siapa? Bro Giring. Giring Ganesha. Giring ya. Yang dulu artis lah. Artis. Masih sekarang, ya. Jadi kita diharapkan kita kerja bersama dengan rakyat gitu. Kita diharapkan selalu hadir dengan rakyat. Dan itu yang kita bawa sampai sekarang. Selalu hadir di tengah-tengah rakyat ya. Berarti peran PSI ya? Iya. Itu peran PSI dan itu memang kami harus melakukannya gitu. Kita tetap setiap bulan kita dipantau gitu. Melalui apa? Kita ada aplikasi solidaritas. Oh iya. Segala pekerjaan kita akan bisa dipantau warga dan warga bisa menilai ini. Oke Ketua. Kemudian Bro Renvil, PSI salah satu partai pengusung Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Apakah PSI tetap akan concern dan kritis menyikapi pola kerja wali kota dan wakil wali kota Medan ke depan? Ya. Jadi kalau menurut saya ya sesuatu hal memang yang harus kita perbaiki. Selama ini banyak yang saya lihat bahwa partai pengusung itu begitu sudah selesai pilkada itu ya kurang konsen gitu. Dalam arti tidak mengawasi. Kalau kita tetap akan mengkritisi dan tetap konsen. Salah satu contohnya dulu Pak Bobi dengan wakil wali kota Bro Aulia yang dari kawasan Medan Utara, tentunya kan sudah menunjukkan bahwa pembangunan itu harus kita mulai di kawasan Medan Utara yang sudah berapa puluh tahun merdeka masih gitu-gitu aja. Betul. Di sini kan banyak kita lihat, kita bertanya kenapa kawasan Medan Utara itu seperti tertinggal ya. Apakah ada faktor, malah saya pun sedang belajar ini, apakah ada faktor geopolitik dan arti pengaruh-pengaruh internasional yang membuat Belawan itu tidak maju. Iya. Saya pikir ya sangat berpeluang Belawan itu disinggahi kapal-kapal besar dari mancanegara, bukan cuma Batam sama Singapura aja. Saya pikir ada beberapa hal gitu. Salah satu contohnya lah, ada beberapa para investor yang sudah saya komunikasi sama mereka. Mereka sudah punya izin kawasan untuk pemukiman industri yang sudah dikeluarkan oleh badan resmi DPM PTSP, Badan Perizinan. Apa kesulitan yang mereka dapat? Begitu mereka mau berinvestasi dan membangun, turun ke lapangan, ternyata masyarakat setempat itu ya tidak siap, tidak nyaman gitu. Kenapa? Ada yang menyatakan bahwa itu tanah mereka, jadi double sertifikat.
Ini kan perlu kita pertanyakan, dan memang kemarin pun Jokowi agak concern kan mafia tanah di Kota Medan kan. Itu yang terjadi. Jadi saya pun bingung kenapa lawan itu apakah dikondisikan tidak nyaman. Banyak narkoba. Sehingga akan membuat investor akan sulit berinvestasi di situ. Ini perlu pertanyaan begitu. Jadi seolah-olah seperti pembiaran ya. Iya. Nah ini yang harus kita kritisi ke depannya. Makanya saya bilang ada unsur-unsur geopolitik. Iya. Benar. Supaya kapal-kapal mancanegara itu tidak berlabuh di lintasan sini. Dilawan. Dan juga nanti kita tetap concern untuk Bobi untuk melihat perda-perda gitu. Iya. Dan kita pun kan berhak juga merevisi perda-perda. Contohnya yang tidak mendukung program pembangunan di kawasan Medan Utara itu harus kita lihat gitu. Jangan sampai perda itu mengunci dia. Iya benar. Makanya sekarang kita pansus RT RW ini lagi pembahasan revisi daripada perdanya. Contohnya, dulu kan perda ini kan dimulai 2011 dan ini sangat mengagetkan warga Medan Utara. Iya. Karena di dalam perda ini kan berkaitan dengan ruang terbuka hijau RTH yang peraturannya memang harus memenuhi 30%. Walaupun sekarang masih sekitar 9% yang terpenuhi sama Kota Medan. Dan ini aturannya ada 30% ini, 20% itu adalah dari Medan Utara. Iya, enggak, 20% ini adalah RTH ruang terbuka hijau daripada Pemko. 10% ini adalah umum termasuk masyarakat dan gedung-gedung tinggi. Ya, itu kan harus memenuhi semua. Benar. Nah, jadi yang mengunci ini kenapa saya bilang mengunci? Begitu itu kawasan RTH itu tidak bisa dibangun peraturannya. Jadi gimana kalau mau membangun kawasan Medan Utara semua? Reklamasi otomatis. Iya. Dalam arti kalau saya mengusulkan nanti ke Bobi, ya lakukan seperti yang di Jakarta. Di Jakarta itu kan jalan itu kan kayak hutan. Ada kok dinas terkait kita yang bertanggung jawabkan hal itu, dinas pertamanan sama dinas lingkungan hidup lagi ada. Beda. Apa kinerja dinas lingkungan hidup? Apa kinerja dinas pertamanan? Seharusnya mereka akan membuat ruang terbuka hijau itu akan menarik ke daerah-daerah Kota Medan, pusat Kota Medan gitu. Jangan karena di Belawan dari dulu hijau dipoto tahun 2006 itu dipoto melalui udara. Yang kelihatan Belawan semua. Dan yang hijau inilah ditetapkan sebagai kawasan baru RTH. Begitu ada RTH, kawasan itu nggak bisa dibangun. Sementara banyak investor yang terkendala gitu. Begitu mereka mau bangun di kawasan Medan Utara, Pak, ini lahan kalian kena RTH nggak bisa dibangun. Iya. Oke, Mas Bro, sahabat delegasi sekalian, kita sudah banyak membahas berbagai hal terkait dengan masalah tupoksi DPR, masalah program kerakyatan yang dilakukan oleh personil anggota DPR, mungkin peran anggota DPR dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Medan ke depannya itu juga. Kita minta closing statement dari Bro Renvil untuk menutup acara kita. Ya singkat saja ya. Ya saya pertama mengucapkan selamat kepada wali kota kita yang baru, Pak Bobi dan Mulia Rahman. Semoga mereka menjadi dasar awal daripada kebangkitan Kota Medan lah. Dan saya juga berharap bagi warga yang memang banyaklah yang sudah mulai tertarik dengan informasi-informasi tentang bantuan sosial ini. Pada saat ini mohon menghubungi Kepling masing-masing karena ada waktu proaktif ya. Iya. Seharusnya saya menyarankan Kepling itu yang jemput bola gitu. Ya, jadi karena segala bantuan daripada dinas sosial baik kementerian pusat didasari daripada warga yang sudah terdaftar di DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial atau daftar masyarakat tidak mampu di Kota Medan. Begitu aja, Bro. Oke. Terima kasih Bung Renvil Pandapotan Napitupulu, Sarjana Teknik, Ketua DPD PSI Partai Solidaritas Indonesia Kota Medan. Kita berharap sinergitas ini terus dikembangkan dan koordinasi dengan berbagai kepentingan dapat ditingkatkan sehingga
apa yang diharapkan masyarakat dapat menjadi harapan terhadap perjuangan daripada anggota DPR. Kami rasa itu saja. Terima kasih. Salam delegasi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.